Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Jadi kali ini saya akan membuat video animasi pembelajaran untuk memenuhi tugas workshop matematika. So, enjoy my video guys. Amatilah tatanan supermarket tersebut. Tahukah kamu mengapa tatanan di supermarket selalu dikelompokkan? Jadi, alasan mengapa semua barang yang ada di supermarket selalu dikelompokkan adalah selain itu, tahukah kamu bahwa pengelompokan yang ada di suatu supermarket ada contoh dari konsep himpunan? Himpunan. Jadi, himpunan adalah suatu kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas, baik berupa manusia, hewan, makanan, maupun minuman. Nah, untuk memahami lebih lanjut bagaimana sih konsep dari himpunan itu, kita move ke kebun binatang. Jadi, di kebun binatang ini ada berbagai jenis hewan, seperti singa, rusa, gajah, dan jerapah. Nah, untuk mengetahui himpunan apa saja yang ada dalam kebun binatang tersebut, mari kita tonton animasi berikutnya. Nah, melalui animasi tadi, apakah kalian telah menemukan himpunan apa saja yang ada pada video animasi tersebut? Adapun himpunan yang ada pada video animasi tersebut adalah yang pertama adalah himpunan hewan berkaki 4. Dan yang kedua adalah himpunan hewan yang hidup di darat. Nah, untuk memahami lebih lanjut bagaimana sih konsep dari himpunan, mari kita kerjakan soal yang ada pada contoh di slide. Oh iya teman-teman, for your information bahwa untuk menuliskan sebuah himpunan kita harus menggunakan huruf kapital, yang dimana anggota himpunan pada himpunan tersebut harus menggunakan huruf kecil dan disertai dengan huruf kurung kurawal pada awal dan akhir dari anggota himpunan tersebut. Nah, setelah itu, untuk membuat notasi bahwa suatu himpunan adalah anggota dari himpunan tersebut, maka dia akan menggunakan notasi elemen. Sedangkan yang bukan dari anggota tersebut akan menggunakan notasi elemen tapi ada garisnya. Ingat. Nah, kita ambil contoh himpunan bilangan jajah yang kurang dari 6. Nah, kita harus mengikuti langkah-langkah dari syarat yang tadi, yaitu harus menggunakan huruf besar untuk himpunannya dan menggunakan kurung kurawal, serta anggota himpunannya harus menggunakan huruf kecil. Contoh selanjutnya adalah himpunan bilangan ganjil. Jadi kita misalkan P sama dengan 1, 3, 5 dan seterusnya, karena dalam himpunan ini hanya menyebutkan bahwa himpunan bilangan ganjil, maka jumlah dari anggota bilangan P atau anggota himpunan P itu sama dengan tak terhingga. Jenis-jenis himpunan, contohnya anak TK yang memiliki KTP itu tidak ada. Jadi jenis himpunan ini adalah himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Selanjutnya adalah himpunan semesta atau biasa dilengkapkan dengan S. Misalnya himpunan A sapi harimau, himpunan B kucing dan kerbau. Jadi himpunan semestanya adalah himpunan hewan berkaki 4. Himpunan bagian, di mana himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya ada di anggota himpunan lain. Contohnya himpunan A 2, 3, 5, dan 7. Himpunan B
Jadi, dapat disimpulkan bahwa himpunan B merupakan bagian dari himpunan C. Himpunan juga dapat dinyatakan dengan diagram Venn, di mana diagram Venn berbentuk persegi panjang dengan simbol S yang terletak di pojok kiri atas. Ingat bahwa S itu adalah himpunan semesta. Himpunan S yang berada dalam kurva akan dibentuk dengan nokta dan kurvanya tertutup. Anggota yang sama hanya ditulis dengan satu kali. Jika terdapat dua buah himpunan, terlebih dahulu kita harus melihat anggota dari kedua himpunan tersebut. Jika anggota dari kedua himpunan tersebut tidak memiliki anggota yang sama, maka himpunan tersebut disebut saling lepas. Sedangkan jika kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama, maka himpunan tersebut saling berpotongan, di mana setiap anggota dari himpunan A dan himpunan B yang sama hanya boleh dituliskan satu kali, serta anggota tersebut berada di pertengahan himpunan A dan himpunan B. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana penggunaan diagram Venn pada himpunan, cermatilah soal berikut ini. Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh sekelompok orang, mereka mendapatkan data sebanyak 68 orang melakukan sarapan dengan memakan nasi. 50 orang melakukan sarapan dengan memakan roti, dan 8 orang melakukan sarapan dengan memakan nasi dan roti. Sedangkan 35 orang lainnya tidak menggunakan nasi maupun roti. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, cobalah hitung banyaknya orang pada kelompok tersebut. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita membutuhkan diagram Venn untuk menjawabnya. Untuk itu, kita harus menggambar diagram Venn terlebih dahulu. Adapun bentuk gambar diagram Venn adalah untuk menghitung jumlah dari seluruh anggota atau orang yang ada pada kelompok tersebut, perhatikanlah gambar diagram Venn tersebut. Di diagram Venn menjelaskan bahwa himpunan orang yang makan nasi sebagai sarapan adalah 68 orang, dan orang yang memakan roti adalah 50 orang. Akan tetapi pada diagram Venn tersebut menggambarkan bahwa diagram Venn tersebut saling berpotongan, sehingga orang yang memakan nasi hanya 60 orang dan orang yang memakan roti hanya 42 orang. Sedangkan 8 orang lainnya memakan nasi dan roti.